Berham, apa yang kamu rasakan ketika tiba saatnya Opa bertemu Tuhan Yesus muka dengan muka? Pasti sedih karena kematian memisahkan Berham dengan Opa. Jadi jangan tinggalkan Berham. Ketika saat itu tiba, berarti tugas Opa sudah selesai dan umat Tuhan bersukacita. Oh ya, Berham mohon penghiburan dari Tuhan karena perpisahan itu pasti bukan hal yang menyenangkan. Berbeda dengan perpisahan, sebab Yesus naik ke surga. Iya, benar. Kenaikan ini tidak menunjukkan selesai karyanya bagi kita. Kebangkitan dan kenaikannya justru menggenapi keselamatan dengan sempurna bagi kita, walau harus melalui salib. Oh, berarti kita perlu selalu memandang padanya yang memulai dan terus menyempurnakan iman kita yang disediakan lewat firman-Nya. Mari kita sambut sabda Tuhan. Shalom semuanya, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali pada hari ini dengan tema kita Yesus naik ke surga, diambil dari Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-9 ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa supaya Engkau menuntun kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolonglah agar kami mengerti apa yang disampaikan oleh pembicara dan pembicara dikuatkan dalam menyampaikan firman Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, ya, menyelesaikan semua pelayanannya, maka mereka berkumpul, ya, di satu tempat di daerah perbukitan, ya, anak-anakku ya. Itu perbukitan itu adalah perbukitan di bawah kaki Bukit Zaitun namanya anak-anak ya. Di sana mereka berkumpul dan mereka menantikan bagaimana Yesus akan meninggalkan dunia ini dan akan naik ke surga kembali kepada kerajaan Allah ya, bertahta sebagai raja di atas segala raja. Nah, anak-anak berkumpul Yesus dan murid-murid di sana dan Yesus memberikan pengajaran-pengajaran kepada mereka dan kemudian pada saat tiba waktunya Yesus mengatakan kepada mereka ya bahwa kamu akan menerima kuasa ya. Kalau aku pergi, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan pergi ke seluruh bumi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, anak-anak, ini adalah satu perintah yang besar ya yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-murid sebelum dia berangkat ke surga. Ya, karena apa? Perintah ini adalah satu perintah yang kita kenal dengan amanat agung. Apa itu amanat agung? Amanat itu adalah satu perintah, ya, tugas, ya. Agung disebut agung karena yang memberikan itu adalah orang yang agung, yaitu Tuhan sendiri, ya. Kalau kamu mendapatkan tugas dari orang tuamu untuk mengambil sesuatu barang dari rumah saudaramu, itu adalah perintah yang biasa. Kalau kamu disuruh oleh gurumu untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang harus kamu selesaikan, seperti yang diperintahkan oleh gurumu, itu adalah satu perintah yang biasa. Ya, tetapi hari ini kita mendengarkan satu perintah yang luar biasa, anak-anak. Perintah yang agung karena yang memberi perintah adalah Yesus sendiri supaya murid-murid pergi
untuk memberitakan Injil. Namun ketika mereka pergi memberitakan Injil, Yesus menjanjikan satu hal kepada mereka, bahwa mereka semua akan diberikan kuasa. Kuasa itu apa, anak-anak? Ya, benar. Kuasa itu adalah satu kemampuan, ya. Kemampuan, kekuatan, ya, yang membuat mereka sanggup menyelesaikan tugas itu, walaupun tugas itu maha sulit. Sulit loh, anak-anak, ya. Untuk memberitakan Injil, berjumpa sama orang yang gak kita kenal, ya. Lalu kita menyapa mereka, lalu berkenalan sama mereka. Itu gak gampang, ya. Apalagi kalau kita pribadi yang tertutup, ya, pemalu, kita berjumpa sama orang asing. Apakah kamu langsung bisa akrab? Tidak bisa akrab langsung. Apalagi kalau kamu sampai kemudian mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sudah mati dan bangkit yang menyelamatkan dosa-dosamu. Itu tidak mudah. Bisa takut kita. Bisa nggak berani kita. Tapi karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Tuhan memberi kita kuasa. Maka kita menjadi mampu dan sanggup, anak-anak, ya. Nah, di dalam Alkitab, anak-anakku, kuasa itu diibaratkan seperti, kekuatannya seperti dinamit. Ya, kalian tahu dinamit? Ya, semacam bom yang dibuat, dirancang, dirakit itu untuk meledakkan sesuatu. Bangunan, ya, misalnya, ya. Gedung kantor, mall, itu bisa diledakkan dengan dinamit, ya, sehingga menjadi hancur lebur. Jadi bayangkan, ya, anak-anak, kekuatan dinamit itu luar biasa, bisa menghancurkan gedung yang besar sekali. Nah, ketika Yesus mengatakan kamu akan diberikan kuasa, berarti Yesus sudah memberikan kekuatan yang sangat besar, bukan untuk menghancurkan gedung, mall, tidak. Tapi untuk menghancurkan kekerasan hati manusia. Anak-anakku, banyak orang di luar sana hidup dalam dosa. Dari kecil mereka sudah diajar berbuat dosa, berbohong, mencuri, ya, merampok, bahkan sampai membunuh. Sampai mereka usia 30 tahun belum bertobat. Bayangkan, itu sudah kuat dosanya, tapi ketika Roh Kudus datang bekerja, ya, dinamit, dihancurkan itu hati yang keras supaya lembut kembali. Seperti di dalam Alkitab, Rasul Paulus, seorang penganiaya orang Kristen sebelum dia bertobat, ya, Saulus namanya. Dia mengejar-ngejar orang Kristen, dia menghancurkan orang Kristen, tetapi bisa berubah. Dia jatuh pada waktu dia naik kuda berjalan ke Damsyik, dia jatuh tersungkur karena kuasa Allah yang begitu besar. Anak-anak, kalian pun walaupun masih kecil, Bapak percaya kalau kalian memberitakan Injil, kalian diberikan kuasa, ya, seperti dinamit yang bisa menghancurkan hati siapapun, bahkan hati orang tuamu. Orang tuamu yang keras, yang tidak mau bertobat, bisa berubah oleh karena ada kuasa Roh Kudus. Kiranya orang tuamu bisa percaya kepada Tuhan, kakakmu bisa percaya kepada Tuhan, dan saudara-saudaramu bisa percaya kepada Tuhan oleh karena kamu punya kuasa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kuasa Roh Kudus yang dijanjikan. Terima kasih untuk kami diberikan kemampuan, kekuatan. Kiranya Engkau menolong anak-anak di rumah dimanapun, untuk mereka juga menjalankan perintah Tuhan, memberitakan Injil, bersaksi kepada teman-teman mereka tentang Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
sebagaimana setiap orang pada umumnya. Opa diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan termasuk bekerja menghidupi keluarga. Berham juga punya tugas loh. Kalau ulangan mesti belajar mengejar angka 100 supaya sukses. Tapi bagaimana sih tolak ukur keberhasilan tugas hidup ini? Apa kriteria disebut berhasil? Berbanding terbalik dengan kemuliaan diri. Jadi harus melakukan semuanya buat kemuliaan Yesus. Lihat contoh Yesus Kristus yang rangkaian pekerjaannya melalui salib dan kematian untuk dilanjutkan pada kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Semuanya penuh dengan penderitaan, seolah gagal total. Namun faktanya Yesus bahagia karena dia tidak mengejar kemuliaan buat dirinya. Kadang pekerjaan kita dalam pandangan manusia seolah gagal, belum tuntas. Mungkin seperti Musa yang tidak berhasil membawa masuk bangsa Israel ke tanah perjanjian. Memang harus dilanjutkan oleh Yosua. Dan di mata manusia, tugasnya belum selesai. Namun di hadapan Allah termasuk sukses. Karena tugas tiap orang itu pasti berbeda-beda. Sungguh tak terselidiki hikmatnya. Mari bergegas kita lanjutkan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 sampai dengan 14. Soli Deo Gloria.